Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang beri kami hikmat, beri kami pengertian, kedalaman untuk terus bisa mengenal dengan lebih baik setiap rencana-Mu yang begitu luar biasa. Urapi acara pengajaran pada hari ini, juga semua yang memirsa mendengar, biarlah kebaikan Tuhan bersama dengan kami. Pujian hormat bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom saudara sekalian. Pada kesempatan ini, saya mau membahas sedikit mengenai banyak pertanyaan terkait dengan bagaimana Pak mengkaitkan soal akhir zaman, mengkaitkan dengan budaya kultur-kultur orang Yahudi. Baik, saya akan memberikan sebuah wawasan sebentar. Bapak Ibu, bahwa kita mengerti bangsa pilihan itu dipilih oleh Tuhan dari tengah bangsa-bangsa yang lain. Kenapa Tuhan pilih bangsa Israel? Kenapa Tuhan pilih Abraham sebelumnya? Nggak tahu, itu semua kemurahan Tuhan. Nah, tetapi kita mengerti bahwa waktu Tuhan memilih sebuah bangsa, maka ada rencana yang luar biasa di sana. Abraham dipilih oleh Tuhan, dan kita tahu bahwa Abraham itu dikenal sebagai orang Ibrani, Ibri, the one from the other side, orang dari sisi sebelah sana. Anda kalau ketemu sama orang di mana berada, ditanya, kalau Anda berasal dari kota mana, berasal dari daerah mana, jawabannya adalah, saya ini orang seberang Pak. Jadi konteks orang dari sisi sungai sebelah sana, the one from the other side, Ibrani. Eber itu adalah engkong besar dari Abraham. Abar menyeberang. Kata itu bicara mengenai orang yang menyeberang dari sisi sebelah sana. Abraham dikenal sebagai orang dari Mesopotamia. Meso, tengah. Potamas itu sungai. Sungai Efrat sama Tigris, Potamas tengahnya tempat yang paling subur yang pernah ada. Orang itu kalau tinggal di muka bumi, biasanya cari tempat tuh sungai sebagai awal sebuah kota. Makanya kota-kota besar, wilayah-wilayah yang muncul menjadi tempat yang begitu indah dan begitu baik, ramai perdagangan, biasanya ada di dekat dengan air, yaitu laut atau sungai. Perdagangan, tentu saja daerah pesisir dari Pulau Jawa di Indonesia itu adalah banyak-banyak tempat sebagai kota provinsi. Kenapa? Karena adalah dekat dengan laut, air. Nah, Abraham dipanggil Tuhan dari tempat yang sangat subur, yaitu Mesopotamia, dan dibawa Tuhan untuk masuk ke daerah yang berbeda, jauh pergi ke barat. Jadi dari Mesopotamia, daerah Irak sana, berangkat pergi ke arah barat daya sedikit, masuk ke tempat yang disebut dengan tanah perjanjian sampai hari ini. Yang menarik adalah waktu Tuhan menetapkan Abraham di sana, punya anak 8. Anaknya tidak 2, yang 2 orang taunya cuma Ismail sama Ishak. Tapi ingat, Abraham punya istri 3, ada di istri ketiga ada 6 anak, totalnya ada 8. Ini boleh jadi sebuah question. Pertanyaan tak berhadiah. Berapa anak Abraham? 8. Dari anak Abraham yang dipilih adalah Ishak. Dari Ishak kemudian punya anak adalah Esau dan Yakub. Yakub itu kelak yang disebut dengan nama Israel. Jadi kenapa Tuhan pilih Abraham? Saya tidak punya jawaban yang pasti. Tetapi kalau kita melihat kenapa bangsa pilihan Israel dipilih oleh Tuhan, kenapa nggak ada suku yang lain dipilih oleh Tuhan? Kemurahan Tuhan kita tidak bisa untuk memprotesnya. Nah, yang menarik adalah begini. Apa kaitan antara orang Yahudi dengan kekristenan? Banyak orang bertanya, Pak, saya pengen belajar akhir zaman. Akhir zaman ini bagaimana ya Bapak Ibu ya? Agaklah susah kalau kita melihat akhir zaman hari ini, jika kita tidak menyertakan yang namanya pola pikir sejarah dari orang-orang Yahudi atau Israel. Karena akhir zaman yang ada saat ini itu adalah penggenapan dari semua nubuatan, kisah cerita Tuhan kepada bangsa Israel. Saya ulang, yang terjadinya akhir zaman hari ini semua sudah dinubuatkan, dikatakan oleh Tuhan pada sebuah bangsa di masa lalu, yaitu bangsa Israel. Nah, kalau kita mau mengkaitkan akhir zaman hari ini, kita harus melihat bagaimana Tuhan menggenapi setiap nubuatan yang ada atas bangsa ini. Orang sering bertanya, lalu peran gereja bagaimana Pak? Israel itu adalah tokoh dari akhir zaman. Jadi kalau kita gambarkan, ini akhir zaman ada di sini. Ini adalah cerita di awal.
cerita yang ada di akhir zaman di sini itu adalah penggenapan dari semua yang Tuhan sudah sampaikan di sini, baik melalui nabi-nabinya atau Tuhan bicara kepada bangsa Israel, digenapinya di sini. Makanya orang Israel itu menjadi center pusat dari bintang utama dari sebuah film tentang akhir zaman. Jadi kalau sebuah skenario akhir zaman, bintang utama, tokoh utamanya itu siapa? Israel. Pertanyaannya, kalau gereja di mana, Pak? Gereja itu ada dalam posisi di mana pernikahan dengan anak domba. Itu gereja. Karena Tuhan berjanji akan datang kembali kepada murid-muridnya yang notabene adalah orang percaya hari itu untuk menjemput mereka. Peran gereja ada di masa di mana akan menikah dengan Tuhan Yesus. Orang bertanya, Pak, akhir zaman dimulainya kapan, Pak? Akhir zaman itu dimulai pada saat Tuhan Yesus meninggal, naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, sudah start akhir zaman, Bapak Ibu. Jadi kalau bicara akhir zaman, sudah ada dari abad yang pertama. Jadi akhir zaman bukan cuma 2020, tetapi dari abad yang pertama. Ini menarik sekali ceritanya. Jadi 10 tahun lalu akhir zaman, yes. Kira-kira kalau 5 tahun yang lalu, Pak, yes. Kalau sekarang, Pak, akhir zaman. Kalau Tuhan belum datang, 20 tahun lagi, akhir zaman, saya mau bilang. Jadi akhir zaman sudah ada dari abad pertama. Cerita ini seringkali orang menyatakan bahwa, makanya, Pak, udah dikabarkan sekian lama tidak pernah terjadi. Saya mau beritahu, setiap rasul-rasul Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus pada abad yang pertama, itu menaruh dalam pikirannya, mempersenjatai pikirannya dengan menyatakan bahwa kedatangan Tuhan itu terjadi pada zaman saya. Anda bisa bayangkan ya, kalau orang hidup dengan sebuah pemikiran bahwa Tuhan akan datang, menggenapi janji kedatangannya pada zaman saya. Pada generasi di mana saya hidup, hidupnya akan terus berkobar-kobar sama Tuhan. Nah, pola pikir ini yang sekarang mungkin tidak lagi menjadi pola pikir orang-orang percaya zaman sekarang. Akibatnya mereka waktu mereka melayani, mereka bekerja, kabarkan Injil, itu mereka sangat santai dan sangat mengatakan bahwa masih panjang, masih lama, nanti akhir zaman Tuhan akan datang itu ada di zaman cucu saya atau buyut saya. Pemikiran yang sangat bertolak belakang dengan pemikiran abad pertama dari para pendiri, founding fathers dari kekristenan. Bapak-bapak gereja, mereka semua percaya bahwa akhir zaman, janji Tuhan datang menjemput umatnya, terjadi pada zaman saya. Makanya mereka bekerja dengan begitu gigih, kabarkan Injil, mereka siap menghadapi tantangan apapun demi sebuah upah yang menanti mereka. Lihat, pola pikir yang berbeda ini terjadi zaman ini. So, tidak terlalu kaget kalau kita melihat ada banyak terjadi masalah, terjadi yang namanya konflik internal, terjadi masalah penyimpangan-penyimpangan karena apa? Mayoritas, saya tidak bilang semua, orang-orang percaya setelah abad pertama mulai luntur pemikirannya bahwa Tuhan datang di zaman saya. Anda bisa bayangkan kisah ini. Satu pola pikir bisa mengubah cara mencari uang, cara kerja, cara beribadah, cara berelasi, cara deal dengan transaksi yang kita buat hari-hari, cara kita bertemu dengan rekan kita, cara kita memandang, cara kita sekolah, semuanya bergantung pada sebuah pemikiran. Kapan Tuhan datang? Makanya kata berjaga-jaga adalah kata-kata yang nempel sama hidup kita sepanjang masa, setiap waktu. Sampai di sini, saya percaya Bapak Ibu bisa menangkap. Jadi, yuk kita lihat sebuah cerita. Tuhan memilih sebuah bangsa di sini. Tentu saja bangsa ini mengalami peristiwa di mana ada naik, pasang turun, terus naik terus. Tapi pada satu sisi nanti, setelah Tuhan Yesus lahir dan kemudian naik kayu salib, setelah itu adalah masa-masa yang disebut dengan nama akhir zaman. Nah, saudara Tuhan, bicara cerita ini, saya harus cerita yang pertama bahwa penutup kisah dari segala hal
adalah orang Israel. Di mana peran gereja? Peran gereja adalah masa sampai Tuhan datang. Dan ini sebuah cerita yang panjang sekali, ada bagian-bagian di dalamnya. Kisah akhir zaman ini panjang sekali. Kristen dan Israel adalah pelaku, bintang utama dari sebuah cerita film berseri. Nah, ini panjang, skenario tentang akhir zaman. Tapi yang orang percaya dijanjikan sesuai dengan firman Tuhan, kita akan menikah dengan anak domba. Dan yang tidak percaya, notabene bangsa pilihan, akan menggenapi sebuah hukuman. Karena mereka berkata begini, tanggungkan darah orang ini saat Tuhan disalib, tanggungkan darah orang ini sama kami, sama anak kami. Anda bisa bayangkan ya, di depan jasad Tuhan Yesus, mereka berkata, tanggungkan saja kalau nggak suka darah orang ini sama kami, sama anak kami. Tuhan tunggu beberapa waktu lamanya, tidak ada pertobatan, tidak ada koreksi, tidak ada minta maaf. Dan yang terjadi adalah mereka harus menyelesaikan ucapan itu. Jika tidak terima Mesias, mereka akan mengalami banyak peristiwa yang buruk. Itu kisah yang saya mau sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar akhir zaman, nomor satu harus tahu dulu bagaimana cara Tuhan bicara kepada umatnya. Nah, dari kisah ini saya percaya Bapak bisa menangkap sebuah pertanyaan. Pak, kalau bahas mengenai situasi akhir zaman, ini kalau seringkali Bapak Ibu lihat yang namanya sinetron kan ada cerita dulu. Nanti di seri ke-5 ke-6-nya baru kisah dulu 20 tahun sebelumnya. Jadi, Pak, ini kok di tengah-tengah Pak mulainya? Iya, kisah bisa di ending. Di film juga bisa begitu, Bapak Ibu. Nanti endingnya adalah kisah 40 tahun sebelumnya. Kan bisa. Makanya ikuti terus, lengkap supaya dapat pemahaman yang jelas. Saudara Tuhan, ada sebuah pertanyaan. Pak, apakah kita belajar yang namanya akhir zaman itu bisa cukup dari PB saja? Perjanjian baru? Bisa. Karena perjanjian baru menjelaskan yang namanya dari siklus soal yang namanya pertobatan sampai yang namanya Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru. Semuanya ada. Pertanyaan berikutnya, lalu kenapa kita perlu belajar dari PL, dari orang-orang Yahudi, Pak? Kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan, ada perbedaan yang unik. Tuhan sayang sama kita, sama semuanya. Tuhan bisa bicara sama kita kapan saja, bisa tegur kita kapan saja, berkatnya berlimpah kapan saja, boleh terjadi. Tapi satu hal yang menarik adalah, Tuhan kalau ketemu sama orang Kristen, itu tidak pernah pakai waktu. Kita berkata, kalau engkau berseru, Tuhan menjawab. Hubungan antara Tuhan dan umat, tebusan. Tetapi yang unik, kalau saya melihat ke belakang, bagaimana Tuhan bicara kepada bangsa Israel, Tuhan pisahkan, dikuduskan. Kuduskan bukan suci ya Bapak Ibu, bukan bersih ya. Bersih itu dipakai rinso, pakai mama lemon, dicuci bersih itu. Dikuduskan itu artinya adalah separate, dipisahkan. Menguduskan dirinya, memisahkan dirinya. Kita dikuduskan untuk terpisah dari dunia. Dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan dengan cara apa? Dikasih hukum sama Tuhan yang kita kenal dengan nama hukum Torah. Dikasih hukum oleh Tuhan. Dengan hukum itu, mereka mulai berlaku nurut sama hukum itu. Karena mereka takut ketemu Tuhan secara fisik, hanya Musa saja. Mereka minta, ya sudah, Tuhan ngomong sama Musa, kami akan terima dari Musa. Tuhan kasih hukum sama Musa. Begitu dikasih, keluarlah yang namanya aturan demi aturan. Dan siapa ikut aturan itu, mereka diberkati secara luar biasa. Membedakan orang Israel dengan bangsa lain. Kenapa? Tuhannya orang Israel memberikan aturan yang membuat dia berbeda dengan bangsa lain. Berbeda secara roh, jiwa, dan tubuh. Beda di tubuhnya apa, Pak? Sunat. Tuh, perjanjiannya pakai sunat, nama pertama. Ini perjanjian yang ada Tuhan berikan di Sinai, yaitu sunat. Kalau perjanjian zaman Nuh, perjanjiannya adalah perjanjian adanya rainbow, pelangi. Tapi ada perjanjian Musa, yaitu adalah di Sinai, sunat. Secara tubuh, sunat. Jadi tampilan fisiknya mereka akan berbeda sama bangsa-bangsa lain. Apa kita sekarang perlu begitu, Pak? Tidak.
engkau dan saya sekarang adalah kita melihat pola hidupnya, prinsip moralnya. Jadi nomor satu adalah terjadi, yaitu beda. Pemikirannya, jiwanya berbeda. Jadi ada orang berpikir, orang Yahudi sama bangsa lain beda nggak? Beda. Bukan cuma tampilannya, tapi pola pikirnya beda. Tuhan mengajar mereka tentang hukum sipil yang ada di kitab Torah, yaitu adalah pertama, cara mencuci baju, cara untuk mencuci perkakas, kebersihan dalam hidup. Anda bisa bayangkan air itu penting banget dalam upacara Yahudi loh. Padahal ini bukan Bogor Bapak Ibu, ini bukan kota hujan, ini kota yang kering sekali, wilayah yang kering sekali. Pola pikir harus berubah. Apa yang berubah dari pola pikir? Cara hidupnya berubah. Setelah berubah, mereka mulai cara hubungan sipil. Misalnya, kalau ada transaksi, ada kerugian, bagaimana soal hukum sipil, semua diatur. Kalau ada orang yang mencuri, bagaimana hukumannya? Kalau ada orang tidak sengaja membunuh, bagaimana hukumnya? Kalau sengaja, bagaimana hukumnya? Bagaimana soal kepemilikan harta benda? Itu semua pola pikir. Mereka diajar untuk mereka mencintai Tuhan. Diingatkan, makanya di rumah-rumah orang Yahudi itu ada sebuah lambang yang namanya mezuzah, seperti ini. Dikatakan adalah itu lambangnya. Shomer Delatot Yisrael, artinya Tuhanlah penjaga pintu gerbang. Ini tiap hari, tiap saat dipasang di pintu rumah. Dan ini dicium. Artinya apa? Bukan berhala, karena ini mengingatkan pikiran orang Yahudi untuk mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Jiwanya berubah. Yang terakhir, ibadahnya berbeda sama orang-orang fasik. Orang zaman dulu kalau ibadah makin kejam, persembahannya makin bernilai, dewanya makin suka. Makanya seringkali dipersembahkan adalah anak kandung. Bukan sudah besar, masih kecil diserahkan, dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Kenapa? Karena mereka berasa kalau kasih yang terbaik itu maka dewanya makin senang. Yang terbaik adalah anak kandung kadang-kadang membunuh keluarga dan mengerikan sekali. Nah, Tuhan mau pola yang berbeda. Kata berbeda menjadi kudus, dipisahkan, gak boleh sama dengan dunia. Apa yang terjadi? Mereka berbeda. Tuhan mau persembahan. Jadi dilihat lagi persembahannya bukan orang. Kalau dewa zaman dulu orang. Sekarang persembahannya adalah harta benda. Tapi yang pertama menyerahkannya bukan harta bendanya, tetapi adalah hatinya kepada Tuhan. Makanya orang Yahudi kan diberikan hukum harus mencintai Tuhan segenap hati dan ingat tidak boleh membuat patung apapun yang menyerupai apapun di muka bumi, di langit atau di bawah bumi tidak boleh. Jadi prinsip yang diubah apa sih? Roh, jiwa, tubuh. Dibuat berbeda. Prinsip kata pertama yang Anda harus tanam dalam hati. Ikut Tuhan harus berbeda. Apanya Pak? Roh, jiwa, tubuh. Bagaimana tuh Pak? Sabar Bapak Ibu. Ini dulu sampai sini. Jadi orang Yahudi pertama belajar ini. Nah, kisah ini terbawa nggak sampai kepada PB? Yes, terbawa sekali. Makanya orang sering bertanya sama saya, Pak, kalau gitu kita udah nggak pakai hukum Torah, buang saja. Nah, sebelum kita mulai, saya mau kisahkan dulu sebelum kita ngerti soal penggenapan janji Tuhan sampai akhir zaman. Saran saya adalah kita belajar dulu bagaimana cara Tuhan menghadapi bangsa pilihan. Nah, orang Yahudi diberikan yang namanya sama Tuhan hukum yang dikenal dengan nama ini. Tanak. T. Torah. N. Neviim. Ketuvim. Kata im artinya jamak atau banyak. Ini namanya ini adalah PL. PL kita. Perjanjian lama. Kalau orang Yahudi startnya adalah Kejadian, tutupnya 2 Tawarikh. Kalau kita pasal 36. Kalau yang di kita punya startnya adalah Kejadian, tutupnya Maleaki.
Orang Yahudi, start Kejadian, tutupnya adalah 2 Tawari. Orang Kristen sekarang, PL-nya Kejadian sampai Maleakhi. Beda. Kok bisa beda, Pak? Ya, karena mengambil dari Septuaginta. Nah, yuk, Torah itu apa? Hukum yang Tuhan berikan dalam hidup manusia. Diberikan hukum. Apa sih fungsi hukum? Mengatur. Saya ulang. Apa fungsi hukum? Mengatur. Kalau Bapak Ibu melihat, gaya Tuhan itu luar biasa sekali. Jadi, kalau Anda membuka firman Tuhan diawali, Tuhan itu mengatur. Sang pengatur. Supaya semuanya berjalan dengan baik. Contoh. Anda buka kitab Kejadian, isinya adalah kondisi Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Hayah tohu wa bohu dalam bahasa aslinya. Itu artinya chaos, hancur, berantakan. Tuhan muncul menjadi konsep kosmos, keteraturan, dan berkata, jadilah terang. Dalam kondisi kacau balau, Tuhan muncul dan berkata, jadilah terang. Apa sih yang mau disampaikan? Yang disampaikan adalah Tuhan mengubah chaos menjadi kosmos, kehancuran menjadi keteraturan. Itu prinsip yang Tuhan buat dari awal. Sebuah contoh. Pada peristiwa Nuh, jahat semuanya. Sebumi jahat, kelakuan sudah minus, ancur-ancuran, dan tidak dapat diperbaiki lagi. Tuhan berkata kepada Nuh, buat bahtera, akan ada banjir besar. Itu banjir terjadi, nutup dari gunung tertinggi, tutup semuanya. Habis total. Setelah setahun lebih, yang terjadi adalah surut. Bumi di-reset kembali. Tuhan buat keteraturan. Semuanya habis. Start mulai baru. Setelah hancur chaos, Tuhan datang sebagai kosmos. Lihat prinsip kitab Kejadian, lihat prinsipnya Nuh. Yang ketiga, Sodom Gomora. Itu kota kelakuannya bejat luar biasa. Berantakan semuanya. Dalam kondisi hancur seperti itu, tiba-tiba datang hujan belerang, semuanya habis. Apa artinya? Keteraturan terjadi. Setelah orang-orang tersebut mati semua, terjadilah sebuah kedamaian. Sebuah keteraturan Tuhan. Peristiwa ini berulang terus pada saat seluruh umat manusia akhirnya tidak bisa untuk kembali sama Tuhan melalui hukum. Alkitab berkata, firman Allah menjadi manusia. Jadi ada penebusan. Fungsinya apa? Keteraturan. Chaos ke kosmos. Kalau hari ini hidup Anda mengalami chaos, saya mau beritahu. Sejarah mencatat dan jumlahnya sangat amat banyak. Tuhan adalah Tuhan yang mengubah chaos jadi kosmos. Dan sambil Anda menonton tempat ini, saya mau berkata, hidup akan jadi kosmos. Karena Tuhan mengubah chaos jadi kosmos. Puji nama Tuhan. Teruskan. Nah, Torah itu bicara apa sih Bapak Ibu? Torah itu bicara mengenai hukum Tuhan. Nah, kita kenal kelak semuanya diatur dalam the Ten Commandments. Kan gitu kan, aturan itu. Dan itu total nanti kita tahu ada 613 aturan. Hukum yang should do dan shouldn't. Jadi yang harus dilakukan positif dan yang negatif yang nggak boleh. Nah, itu jumlahnya banyak 613. Nah, siapa ikut hukum ini? Ini pada zaman dulu. Bapak Ibu, saya sedang cerita pada zaman yang dulu ya, bukan zaman yang sekarang. Pada saat cerita hal ini, yang terjadi adalah siapa ngikuti Torah, maka dia mendapatkan sebuah berkat yang besar. Hidupnya berbeda, nggak akan sama lagi, nggak akan sama bangsa-bangsa lain, mengalami sebuah peran yang berbeda. Kalau dia percaya sama Torah dan melakukannya, maka luar biasa hidupnya. Diberkati berlimpah-limpah, tapi orang Israel tidak pernah mau. Mereka jatuh. Karena mereka tidak mau ikut Tuhan, mau gaya sendiri, jatuh. Begitu jatuh, kitab-kitab nabi-nabi, nabi-nabi, itu
menceritakan kejatuhan orang Israel karena tidak mau ikut Torah. Kitab apa yang menggambarkan itu? Pertama, Joshua. Apalagi? Hakim-hakim. Anda kalau buka kitab Hakim-hakim, Anda baca coba. Jatuh dalam dosa, peristiwa Gibea, Samson, ya toh? Itu peristiwa jatuh itu. Peristiwa Joshua, Hakim-hakim, raja-raja, kelakuan raja-raja, nyembah berhala, perang kalah, nyembah berhala, musuh masuk, menghancurkan Israel, berantakan, itulah kitab nabi-nabi. Tetapi kalau mereka teringat akan Tuhan dan mau kembali sama Tuhan, yang terjadi adalah ditulis dalam kitab Ketubim. Kitab-kitab. Yaitu adalah misalnya Ezra, Nehemia. Kenapa? Ezra itu cerita kembali ke tanah perjanjian. Nehemia cerita kembali ke tanah perjanjian. 1, 2 Tawarikh ada di sini. Ada Mazmur di sini. Ada Amsal di sini. Jadi mereka ikut Tuhan. Kalau nggak mau jatuh, ini kisahnya di sini. Karena ini kitab sejarah. Alkitab itu adalah history, sejarah, life story, kehidupan, dan love story, kisah cinta. Nih. Ikut Tuhan hebat, nggak ikut Tuhan jatuh di sini. Kisahnya loh ya. Kemudian kalau kembali sama Tuhan, Tuhan berkati lagi di sini. Ini konsep yang orang Yahudi punya. Sampai sekarang Pak, yes, sampai sekarang. Israel. Anda bertanya lagi sama sekarang, Pak, lalu apa bedanya Pak? Ibrani, Israel sama Yahudi. Nah ini juga orang sering bingung ya. Apa sih beda Ibrani, Israel sama Yahudi? Nah, Anda harus mengerti bahwa Abraham orang Ibri, orang Ibrani. Waktu Abraham itu disebut orang Ibrani, maka hari itu Yakub kan belum lahir. Ibrani adalah orang dari sisi yang berbeda. Nah, konsep untuk pembedaan ini sudah ada dari zaman Abraham. Kemudian Tuhan menunjuk Yakub dan mengubah namanya jadi Israel saat pergumulan dengan malaikat. Tepi sungai Yabok, dia menyeberang di sana karena dia takut sama Esau. Anda bisa buka kembali Kejadian 32. Terjadi adalah diganti namanya dari Yakub, penipu, menjadi Israel. Ish manusia, Sra bergulat El Elohim, manusia bergulat dengan Allah. Nah, itu menjadi Israel. Nah, suku keturunan Yakub ada 12 suku dikenal sebagai Israel. Tapi ingat, pada saat mereka keluar dari Mesir dan dibawa oleh Musa pergi tanah perjanjian dengan begitu banyak bangsa-bangsa berperang, ingat tawanan yang diambil saat keluar dari Mesir, ada orang Mesir di sana, ada tawanan-tawanan dari bangsa-bangsa Amon, Moab, Meunim. Itu semua Midian ada di sana, termasuk bahwa mertua Musa adalah orang Midian. Ipar Musa Hobab itu juga berarti adalah orang Midian. Di sana ada banyak sekali orang-orang yang non keturunan dari Yakub. Kok bisa masuk dalam kumpulan Israel, Pak? Jadi namanya Israel hari itu nggak Israel semuanya. Ada banyak bangsa-bangsa lain di situ. Misalnya apa? Orang yang masuk, Tuhan bilang, kalau itu jadi budak di rumahmu, kamu sunat. Jadi orang lain boleh masuk nggak? Boleh. Tapi ingat, hukum yang berlaku adalah hukum yang ini. Hukumnya berlaku sekali hukumnya. Silahkan. Jadi tolong disunat. Nanti mereka ngikuti budaya Israel. Menyembah Tuhannya Israel, dengan pola pikir Israel, ibadahnya Israel, aturannya, dan dikatakan bahwa di situ yang namanya kitab Torah ini dibacakan oleh kepala rumah tangga untuk seisi rumahnya, termasuk budaknya, bujangnya, yang notabene bukan orang Israel, tapi sudah masuk dalam keluarga itu. Makanya prinsipnya begini Bapak Ibu, dimanapun yang namanya firman Tuhan atau Alkitab itu masuk di daerah manapun, Alkitab masuk di sebuah daerah, Anda bisa lihat buktinya. Yang pertama adalah buta huruf pasti hilang. Buta huruf pasti hilang. Kenapa? Karena ada sebuah cara di mana disampaikan firman. Harus membaca. Bukan cuma
mendengar, tapi harus membaca. Jadi orang itu masuk menjadi orang Israel. Lah yang namanya Yahudi siapa, Pak? Jadi urutannya adalah Ibrani, Israel, Yahudi. Kita tahu peristiwa bahwa setelah kerajaan Israel, itu kan Bapak Ibu tahu bahwa yang namanya Salomo ini ibu-ibu nggak suka karena istrinya 1000. Gitu ya, ibu nggak suka lah sama Salomo, katanya begitu. 700 istri, 300 gundik. Jadi biasanya kalau saya dulu di offline, kalau cerita begini yang tertawa bapak-bapak. Seneng gitu. Saya mau beritahu, dikasih 1000, nggak akan kuat juga Bapak Ibu sama. Nah, terus kan, Salomo menyembah berhala. Anaknya Rehabeam, dipecahlah kerajaan pada zaman itu. Dibaginya 2. 10 suku dan ada 1 suku. 10 suku. Yang satu lagi mana, Pak? Satu lagi Lewi. Lewi punyanya Tuhan. Dan tersebarnya di sini. Gitu. Punya Tuhan. Nggak dihitung. Karena Yusuf dihitung 2 kali. Karena dia anak sulung. 10 suku diserahkan pada Jerobeam bin Nebat. Anda bisa membuka klik berapa khotbah saya di banyak tempat terkait dengan Jerobeam. Saya akan ulang kembali kisah ini juga. Jerobeam bin Nebat. Yang satu adalah Yehuda. Tuhan berkata, karena aku nih mau kasih kepada Daud janji, nggak boleh batal. Bapak Ibu, Tuhan kalau janji nggak bakal disalahkan. Nggak mungkin akan dilupakan. Nggak mungkin akan dihindari. Tidak. Diserahkan kepada keluarga Daud, anak dari Rehabeam keturunannya. Tetapi sebetulnya, walaupun ini nama adalah ini kerajaan utara. Utara bener, Pak? Ya enggak juga sih. Ini namanya selatan. Selatan. North, South. Di sini kerajaan ini Yehuda, ini adalah kerajaan Israel. Namanya Efraim. Anak yang diberkati dari Yusuf. Nah, kedua, Efraim ini Yehuda. Di sini bukan cuma Yehuda, ada juga Benjamin. Karena kota utamanya kan Yerusalem. Yerusalem itu wilayah Benjamin. Wilayah Benjamin di sana. Saul itu adalah Benjamin, gitu ya, orang Benjamin. Nah, satu ini Yehuda, ini utara. Yang ini dibuang. Nyembah berhala kan? Nyembah berhala dibuang ke Asyur. Yang ini sama juga kelakuannya, minus, dibuang ke Babel, Babilonia, Babylon. Nah, dibuang ke Babylon. Dibuang semuanya. Nah, Anda bisa lihat baik-baik kisah ini. Dibuang habis. Maka ini selesai. Yang ini dibuang, sempat kembali lagi ke tanah ini. Ke tanah ini kembali lagi. Dari sinilah suku Yehuda. Dari kata Yehuda, Yehuda ini keluarlah kelak yang namanya Yahudi. Jadi Anda bisa bedakan Ibrani, Israel, Yahudi. Pak, pusing Pak. Ya sudah, orang Israel gitu saja sama Bapak Ibu. Lebih gampang, simple. Kaitannya apa? Ini kisahnya. Sampai sini bisa. Tuhan punya rencana sama bangsa ini. Dan ingat, rencana Tuhan nggak pernah gagal. Dan Tuhan berjanji nanti pembebas akan datang dari keturunan Yehuda atau Yahudi. Pak, Yahudi yang sekarang ini berarti ini